Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kelompok 1 dalam video pembelajaran mata kuliah studi Islam. Dan pada kali ini kami mendapatkan tema yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu pendekatan teologis normatif. Sebelum kita membahas materi kita lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja poin-poin pada pembahasan pendekatan teologis normatif. Nah, ini dia. Yang pertama, kita akan ajak pembahasan definisi atau pengertian dari pendekatan teologis normatif. Yang kedua, yaitu karakteristik pendekatan teologis normatif. Yang ketiga, signifikansi pendekatan teologis normatif. Dan yang terakhir, ada kelebihan serta kekurangan pendekatan teologis normatif. Kita akan masuk ke materi yang pertama, jadi dengarkan baik-baik. Apa definisi teologi? Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Lalu, apakah pendekatan teologis itu? Pendekatan teologis adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Pendekatan teologis memahami agama secara harfiah atau pemahaman yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu, apakah definisi normatif itu? Normatif adalah prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup bermasyarakat. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya. Lebih jelasnya, pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Karakteristik pendekatan teologi normatif. Yang pertama, loyalitas terhadap diri sendiri. Yang kedua, komitmen. Dan yang ketiga adalah dedikasi. Yang pertama, loyalitas terhadap diri sendiri. Bahwa kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh dirinya sendiri. Yang kedua, komitmen. Siap berjuang mempertahankan keyakinannya itu, siap berkorban, siap menghadapi tantangan dari pihak-pihak lain yang mencoba menyerang kebenaran yang telah mereka yakini secara mutlak. Yang ketiga, dedikasi. Dedikasi itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap ritual keagamaan, antusiasisme, menjalankan keyakinan dan menyebarkannya, kerelaan untuk berkorban demi pengembangan keyakinannya, dan sebagainya. Signifikansi pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya. Dari pemikiran tersebut di atas dapat diketahui bahwa pendekatan teologis dalam memahami keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan pemahaman yang lainnya dianggap salah. Pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang salah satu dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam
teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan normatif dapat juga dikatakan pendekatan yang bersifat domain keimanan tanpa melakukan kritis kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Pendekatan ini mengasumsikan seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijtihad sebagai suatu kebenaran yang harus diterima saja dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Kelebihan pendekatan teologis normatif, yaitu seorang akan memiliki sikap mencintai dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lain. Kekurangan pendekatan teologis normatif: 1. Bersifat eksklusif. 2. Dogmatis. 3. Tidak mengakui kebenaran orang lain. 1. Bersifat eksklusif. Ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan memahami orang lain dan seterusnya. 2. Dogmatis. Pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah dan diragukan. 3. Mengakui kebenaran orang lain. Pendekatan teologis normatif menghasilkan orang-orang yang tidak mengakui kebenaran orang lain karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah. Untuk lebih memahami tentang pendekatan teologis normatif, mari kita simak video singkat berikut ini. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sebagai seorang muslim, sudah yakinkah sobat dengan agama yang dipeluk? Kalau jawabannya iya, pasti keimanan itu akan menghasilkan amal yang luar biasa sob. Sebaliknya, kalau kita nggak yakin, jangankan mengamalkan semua aturan Islam, bangga sama Islam aja, enggak. Nauzubillah. Nah, biar kita yakin sama pilihan kita, yuk sob kita cari tahu buktinya. Kita sering mengatakan bahwa bukti kebenaran Islam adalah ayat Innad dina indallahil Islam. Ayat itu nggak keliru dan memang satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Tapi apakah orang non-muslim mau menerima argumen yang seperti itu? Jika kita memaksa mereka percaya dengan kabar dari Al-Quran, maka dengan logika yang sama, seharusnya kita juga harus menerima jika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, karena Injil menjelaskan seperti itu. Nah, jadi untuk menemukan agama yang benar, kita harus menggunakan standar universal yang diakui semua pihak sob. Sejauh ini, standar yang sama-sama diakui adalah akal. Namun, kita harus tahu, akal kita terbatas. Akal kita hanya mampu memikirkan keberadaan Tuhan, nggak bisa memikirkan gimana wujud Tuhan. Dalam menjangkau keberadaan Tuhan, Arab Badui menggunakan analog ini sob. Kotoran unta ini menunjukkan adanya unta dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Nah, dengan mengamati betapa luar biasanya manusia, teraturnya alam semesta dan realitas kehidupan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu gak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Pertanyaannya, siapakah Tuhan itu? Karena manusia, alam semesta, dan kehidupan punya sifat yang lemah, bergantung, dan terbatas, maka pastilah Tuhan bukan sesuatu yang lemah, bergantung, dan terbatas. Itu meniscayakan bahwa Tuhan haruslah satu. Jika Tuhan lebih dari satu, berarti dia tergantung dan masih membutuhkan Tuhan-Tuhan yang lainnya dong. Kan gak mungkin. Nah, dengan standar ini, beberapa agama sudah terdiskualifikasi sob. Agama-agama pemuja Tuhan yang gak esa seperti Trinitas Kristen atau dewa-dewa Hindu-Buddha jelas terdiskualifikasi. Dan untuk memantapkan keyakinan kita sama Islam, kita harus menguji kebenaran Islam. Cara termudah untuk menguji kebenaran suatu agama adalah dengan menguji risalah yang dibawa oleh sang utusan. Menguji Islam artinya menguji Al-Quran sob. Apakah benar Al-Quran dari pencipta? Ada 3 kemungkinannya. Pertama, dibuat oleh Muhammad. Ini nggak mungkin sob. Soalnya, gaya bahasa Al-Quran beda dengan gaya bahasa hadis
dan Rasulullah adalah orang yang buta baca tulis. Kemungkinan kedua dibuat orang Arab. Ini juga nggak mungkin karena nggak ada satupun orang Arab yang bisa membuat yang semisal Al-Quran ketika Al-Quran menantangnya. Jadi nggak ada kemungkinan lain selain bahwa Al-Quran memang benar perkataan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, Sob. Alhamdulillah. Jadi yakin kan, Sob, sama Islam? Jadi, bisa kita simpulkan dari video tersebut sekaligus materi yang tadi sudah kami sampaikan, bahwasanya pendekatan teologis normatif merupakan studi terhadap ajaran Islam dari sudut normativitasnya, menggunakan disiplin ilmu teologi sebagai pendekatan studinya. Pendekatan ini cenderung mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, dan seseorang yang berpegang pada pendekatan ini akan memiliki kecintaan dan loyalitas yang kuat terhadap agamanya, serta berpegang teguh pada tuntunan agama dan memiliki sikap kehati-hatian. Tetapi kekurangan dari pendekatan ini yaitu kecenderungan pengikutnya yang bersifat eksklusif, tertutup, dan merasa paling benar. Adapun solusinya yaitu dengan melakukan kolaborasi antar pendekatan studi. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi dapat ditemukan solusinya, serta tetap mengakui dan menghargai eksistensi dari agama lain. Hal ini merupakan upaya dari menghadirkan sikap toleran tanpa menyelisihi syariat. Wallahu a'lam. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.